Metode yang digunakan adalah sekunder, yaitu memakai dataset yang sudah ada. Untuk tempat mengambilnya, kami mengambil dari Kaggle. Dataset ini berjudul Kesehatan Tidur dan Gaya Hidup. Dari 6 pilihan tujuan yang Bruno berikan kemarin, tujuan yang kami pilih adalah komparasi, menggunakan bar chart untuk membandingkan distribusinya. Nah, di sebelah kiri sini adalah dataset yang kami ambil. Di dataset ini bisa dilihat data apa saja yang diambil dari responden. Ada gender, umur, profesi, durasi dan kualitas tidur, tingkat aktivitas fisik, tingkat stres, BMI, langkah per hari. Di sini juga ada kategori dari aktivitas fisik itu sendiri, dari sangat ringan sampai maksimum. Nah, untuk data-data numerik di sini, selain umur, data-data ini semua diambil dari rata-rata per minggunya, bukan per hari. Nah, di sini sudah ada 3 grafik yang kami buat. Ketiga grafik ini semua nanti akan dikupas satu persatu secara bergiliran. Nah, grafik yang pertama adalah soal tingkat aktivitas fisik terhadap tingkat stres. Di sini sudah saya sortir dari yang paling tinggi aktivitas fisiknya 75 sampai yang paling rendah yaitu 30. Hal pertama yang bisa langsung kita lihat di sini adalah bahwa semakin tinggi batangan biru, semakin rendah batangan jingga. Artinya, semakin seseorang itu melakukan aktivitas fisik, terutama olahraga, yang lebih intens sehari-hari, maka semakin rendah stres yang dia dapatkan, karena kegiatan olahraga terbukti menghasilkan dopamin dalam tubuh. Nah, bisa kita lihat di sini, semakin ke kanan, semakin kecillah jarak ketinggian antara batang yang biru dan yang jingga. Nah, di sini ada yang menarik, di mana data yang ke-34 dan ke-35 ini batang birunya hanya turun sedikit, tapi seperti melonjak di batang jingganya sampai hampir mencapai angka 10. Kalau dilihat itu di sekitaran baris ke-36 dan 37. Nah, dua dokter ini di sini terlepas dari aktivitas fisik mereka yang termasuk tinggi, tapi stres mereka yang paling tinggi dari yang lain. Kenapa? Jawabannya ada di 3 variabel ini, yaitu durasi tidur, kualitas tidur, dan langkah per hari mereka. Di sini mereka dibandingkan dokter-dokter yang lain, mereka durasi tidurnya 1,5 jam lebih sedikit dari yang lain. Artinya mereka kehilangan satu siklus tidur, di mana satu siklus tidur itu durasinya persis 90 menit. Belum lagi kualitas tidurnya yang juga di bawah yang lain. Ini semua ditambah dengan jumlah langkah mereka yang 2000 langkah lebih banyak dari yang lain, menyebabkan mereka cenderung sering kali kelelahan, lebih cepat kelelahan. Oleh karena itulah tingkat stres mereka jauh lebih tinggi. Baik, terima kasih. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Billy, saya akan menjelaskan jumlah langkah per hari terhadap kategori BMI. Pada grafik ini ada 3 kategori, gemuk, normal, dan gendut. Rata-rata di grafik ini kategorinya yaitu normal, lalu di normal ini langkah per harinya yaitu 8.000, ada juga yang 4.000, ada juga yang 5.000, dan yang paling kecil 3.300, dan yang paling besar itu yaitu 10.000 langkah per hari. Dan untuk gemuk itu 4.200, lalu ada 5.000, ada 5.200, dan kategori gendut ini langkah per harinya yaitu di angka 3.000. Baik, di dataset yang berikut ini terdapat tabel kualitas tidur terhadap tingkat stres. Dari 100 data yang terlampir, dapat kita simpulkan bahwa tingkat stres itu mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Dari 100 data ini, ada yang tingkat stresnya melebihi dari kualitas tidurnya, sehingga mungkin dia tidak bisa memiliki kualitas tidur yang baik. Tetapi jika tingkat stresnya berada di angka yang rendah, maka orang tersebut dapat memiliki kualitas tidur yang baik.